Sedih banget, aku juga ngerasain itu udah bagus, tapi ternyata aku salah baca orderan. Jadi customer aku request gambarnya polos aja, jangan ada love-love-nya. Memang salah aku sih karena nggak hati-hati baca detailnya, tapi di sini aku belajar untuk bertanggung jawab. Anyway, ngomongin soal tanggung jawab, ada satu kutipan dari Ibu Susi Pujiastuti, selalu ada konsekuensi dalam segala hal yang kita lakukan. Dan kita tidak bisa selalu benar setiap saat. Life is about making a couple of mistakes, tapi kita harus terus belajar untuk bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Ngeliat kue yang cantik keluarnya mah udah biasa, kalau dalamnya cantik, kayak gimana tuh hasilnya? Nah, kali ini aku mau bikin cake untuk mama dari ownernya From Finest Creatures. Jadi pas mau pesen cake ini, awalnya tuh dia bingung mau bikin desain kayak apa. Tapi dia cerita sedikit ke aku kalau dia tuh ngeliat mamanya ini sebagai sosok panutan dalam hidup dia. Karena mamanya ini tuh sosok yang tegas, berprinsip, tapi selalu peduli sama orang lain. Jadi kali ini aku mau bikin cake yang menggambarkan true beauty. Kecantikan itu bukan sekedar apa yang dilihat oleh mata, tapi apa value yang dibawakan oleh orang tersebut. Konsep cake-nya ini sengaja dibuat kebelah untuk memperlihatkan kecantikan si kue ini tuh gak cuma di luar, tapi ketika dibuka, isi dalamnya pun juga cantik. Sama seperti pemilik cake-nya. Happy birthday, Tante! Ini malah deg-degan di awal, udah setengah jadi baru sadar ini kebalik. Mau gak mau harus diputar balik, untung gak salto kuenya. Anyway, ceritanya cake ini tuh dipesan khusus untuk surprisein papi dari customer aku yang suka banget koleksi benda-benda antik. Dia request pengen dibikinin cake yang menggambarkan suatu benda antik yang mempertemukan kisah cinta kedua orang tuanya. Asik gak tuh? Awalnya aku sendiri gak ngerti ini apa, tapi ternyata di Google tuh banyak banget loh. Namanya traditional coffee cup. Ada yang tahu? Oke, setelah jadi kuenya kan mau di pick up tuh. Gagal dong surprisein-nya karena papinya tuh pas tahu mau pick up ke sini dia juga mau ikut. Tapi nggak apa-apa, kita surprisein lagi omnya via virtual. Happy birthday ya om, semoga video ini sampai ke FYP omnya. Beli sepatu Sultan harga 50 juta, kok yang datang cuma setengah? Ternyata ini bukan sepatu beneran, tapi kue. Udah mirip aslinya belum? Nah, cake yang satu ini aku bikin spesial khusus untuk birthday-nya seorang selebgram sekaligus fashion creators di TikTok. Jadi ceritanya, dia ini tuh udah ngincer sepatu Air Jordan 1 Travis Scott X Fragment, tapi belum kedapetan. Nah, sebagai penggantinya, dia request pengen dibuatin cake versi sepatunya. Ada yang tahu siapa dia? Lanjut, bendera merah putih versi cake. Jujur awalnya aku kesulitan banget buat nyatuin desainnya ini. Tapi akhirnya dari beberapa masukan kalian, untuk base bawahnya aku buat batik mega mendung yang menggambarkan awan, ditambah rumah-rumah adat versi doodle, lalu yang gak boleh ketinggalan pastinya peta Indonesia. Karena ngerjainnya ini live, jadi banyak banget tambahan mengikuti masukan dari teman-teman semua. Dear Pak Jokowi, ini loh Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Bersama-sama kita para pemuda-pemudi Indonesia menciptakan sebuah karya sederhana namun penuh makna. Ngikutin ide pertama dari kalian, bendera merah putih versi cake, let's go! Gak bakalan cukup kalau ngegambarin Indonesia yang kaya akan keanekaragaman suku dan budayanya ini kalau cake-nya kecil. Jadi aku bikin versi 2 tingkat. Dan gak afdol banget kalau ngerjain cake-nya ini sendiri. Kayak kata Pak Jokowi, kita harus bahu-membahu, bergandengan tangan, dan bergotong royong dalam satu tujuan. Jadi untuk cake yang satu ini, aku ngajakin satu tim buat bantu prepare pretelannya. Challenge accepted. Karena banyak banget yang nge-tag aku di video 1 Minute Cake Challenge-nya Nastasha Joseph, jadi kali ini aku mau ikutan nyobain juga nih. Sumpah deg-degan banget, soalnya biasa tuh aku bikin cake butuh waktu seharian, paling cepet juga kurang lebih antara 3-4 jam. Kayaknya ini sih nggak ada waktu buat nunggu cake-nya ngeset, udah harus didekor sih. Nah, karena bentar lagi udah mau 17-an, jadi aku decide buat bikin cake-nya ini warna merah putih. Anyway, ini perlu di-note banget ya guys. Tanggal 17 nanti aku tuh bakalan live di TikTok. Dekor cake temanya tuh 17-an. Dan konsepnya itu dari negeri dan untuk negeri. Nah, makanya aku pengen kalian turut memberikan masukan buat cake yang bakalan aku dekor di live nanti. Caranya gampang banget, kalian bisa tinggal komen-komen ide kalian di kolom komen. By the way, ini cake-nya udah mau selesai. Cuma emang gak bisa rapi banget karena ternyata 1 minute itu bener-bener singkat banget waktunya buat ngedekor kue. Tapi ya kurang lebih kelihatan lah ya temanya apa. Sekian, yay! Jauh-jauh dari Bogor ke Jakarta buat pesen cake. Karena udah jauh-jauh pastinya gak mau dong cake yang biasa-biasa aja. Tapi dia ini tuh mau pesen cake ala-ala Korean cake. Nah, sedangkan Korean cake itu semuanya tuh simple dan minimalis. Bingung dong aku ini jadinya mau gimana. Dia bilang aku atur aja, yang penting dia pengen temanya ini badminton. Dan dia juga ngirimin aku foto yang ada nama punggungnya gitu, Sukamojo KS. Kira-kira siapa ya Sukamojo ini?
Pas searching aku baru tahu kalau Sukamojo ini adalah nama depannya Kak Kevin Sanjaya. Anyway, sebelum banyak yang salah paham gara-gara wordingnya, customerku ini hanya salah satu penggemar Kak Kevin ya. Sekian cerita kali ini, thank you Kak Tabita udah trust aku buat bikinin cake ini. Umur 3 tahun udah ngerti buka Instagram sendiri. Kalau kalian sering nonton live aku, pasti kalian sering lihat ada 2 anak kecil yang suka join dan pengen ikutan bikin kue bareng aku. Namanya Kalita and Kayana. Keduanya punya Instagram masing-masing karena kebetulan mereka itu adalah kids model dari Glams Agency. Nah, karena udah dikasih tahu dari seminggu sebelumnya kalau Kayana itu mau ulang tahun, maminya itu cerita ke aku kalau dia tuh tiba-tiba buka Instagram aku dan pilih sendiri desain untuk kue ulang tahunnya. Gemes banget gak sih? Happy birthday Kayana! Gila, bikin challenge sendiri malah jadi pusing sendiri. Hampir gak bisa tidur semalaman karena mikirin gimana cara nyatuin semua desain yang dibuat sama warganet. Akhirnya aku diskusi sama tim aku buat ngerjain cake yang satu ini. Nah, dari sekian banyak desain, memang sih gak semua tuh bisa disatuin, karena kan tetap harus dibuat yang setema. Akhirnya, dari desain-desain kalian, kita kompil jadi cake yang satu ini. Thank you teman-teman yang udah join challenge aku, dan thank you juga untuk birthday wishes-nya. Gimana menurut kalian hasilnya? Bikin kue rasa ayam bawang. Gak deng, kuenya sih rasa normal ya, tapi kali ini dekornya tuh mau dibuat menyerupai aslinya. Inspirasi toppingnya ini dari bungkus Indomie kuah rasa ayam bawang. Jadi ini aku mau bikin ayam, bawang goreng, bawang merah, daun bawang, telur, tomat, dan sayur. Bikinnya ini ekstra detail, mangkoknya pun aku cetak dari mangkok asli, biar bentukannya ini benar-benar sempurna. Ini bagian tersulit sih, harus ekstra hati-hati biar bentukan mangkoknya itu pas. Sumpah bikin ini tuh berasa kayak chef dish lagi bikin mangkok. Nah lanjut, begitu mangkoknya pas, langsung deh didekor, di cover dulu cake-nya, ditaruhin mie, dikasih topping, terus di-torch dikit biar glowing, and tada! Langsung dipakai buat surprise. Yang jadi pengen makan Indomie gara-gara lihat ini, absen di kolom komen ya. Gak semua yang aku buat itu pure ide aku sendiri. Most of the time bahkan aku dapat ide-ide itu dari kalian, dari klien aku ataupun orang-orang sekitar aku. Oke, jadi hari ini aku tuh mau bikin cake yang beda dari biasanya karena kalau kalian ngikutin aku dari Instagram, kalian pasti tahu kemarin ini aku challenge warga IG untuk dekor cake polos. Dimana jujur aku sendiri gak nyangka yang ikut tuh benar-benar banyak banget dan semuanya tuh unik-unik. Nah, jadi kali ini aku bakal bikin sebuah cake yang menggabungkan seluruh ide kalian. Tunggu part 2 untuk hasilnya ya. Banyak banget yang suka nanyain ini. Yes, kita kakak adik, aku yang bikin kue, dan dia yang bikin dressnya. Bahkan gak jarang juga, klien dia tuh kliennya aku juga. Cerita dikit, tiba-tiba malam-malam, salah satu klien Kak Kristi tuh butuh cake urgent untuk anniversary, tapi mepet, tinggal beberapa hari lagi. Nah, awalnya tuh klien ini request pengen ada figur 2 burung meraknya gitu. Jujur gak kebayang kalau harus bikinin merak dengan segala detail sebulunya, butuh waktu berhari-hari, sedangkan ini aku cuma punya 2 hari pengerjaan. Nah, Kak Kristi tuh sempat mention kalau customernya ini punya TikTok juga, tapi untuk Anabulnya. Karena aku tahu dia sesayang itu sama Anabulnya, akhirnya untuk anniversary cake ini, aku bikinin figurin dia dan pasangannya bersama dengan kedua Anabulnya, yaitu Prince and Lian.